Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya bernama Gema Nisar Mastuti, NPM 1817051020. Dari kelas B akan memaparkan presentasi tentang recurrence. Pertama, fungsi rekursif ditemukan oleh Rosa Peter yang lahir di Hungaria pada tanggal 17 Februari 1905 dan meninggal di Hungaria tanggal 16 Februari 1977. Ada kalanya saat kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan suatu objek secara eksplisit, yang mungkin lebih mudah untuk mendefinisikan objek tersebut menggunakan dirinya sendiri. Hal ini disebut proses rekursif. Kita dapat mendefinisikan barisan, himpunan, atau fungsi dengan cara rekursif. Yang pertama, langkah-langkah untuk mendefinisikan barisan secara rekursif. Yang pertama adalah langkah basis, yaitu menspesifikasikan anggota awal. Yang kedua, itu memberikan aturan untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada sebagai langkah rekursifnya. Contohnya yaitu berikan definisi rekursif dari A, N sama dengan R pangkat N, dengan R elemen dari N, R tidak sama dengan 0, dan N bilangan bulat positif. Solusinya yaitu pertama definisikan A0 sama dengan R0 sama dengan 1, semuanya berpangkat 0 hasilnya 1. Dan AN plus 1 sama dengan R dikali AN untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu yang kedua itu langkah-langkah untuk mendefinisikan himpunan secara rekursif. Yang pertama langkah basisnya itu menspesifikasikan koleksi awal dari anggota. Yang kedua langkah rekursifnya yaitu mendefinisikan aturan konstruksi anggota baru dari anggota yang telah diketahui. Contoh himpunan yang didefinisikan secara rekursif yaitu misalkan S didefinisikan secara rekursif oleh 3 elemen dari S. X plus Y elemen dari S jika X elemen S dan Y elemen S. Maka S adalah himpunan bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Cara pembuktiannya yaitu misalkan A, himpunan yang beranggotakan semua bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Untuk membuktikan bahwa A sama dengan S, harus ditunjukkan A subset dari S dan S subset dari A. Bagian 1 itu untuk membuktikan A subset dari S, dengan menunjukkan bahwa setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S, dengan menggunakan induksi matematika. Misalkan Pn merupakan posisi 3N anggota S. Langkah basisnya yaitu menunjukkan bahwa P1 benar karena 3 elemen dari S. Langkah induktifnya yaitu mengasumsikan bahwa PK itu benar, yaitu 3K elemen dari S. Akan ditunjukkan PK plus 1 juga benar, yaitu 3K plus 1 elemen dari S. Karena 3K elemen S dan 3 elemen S, berdasarkan definisi rekursif dari S, 3K plus 3 sama dengan 3 dikali K plus 1 juga ada di S. Konklusinya yaitu setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S. Sehingga kesimpulan dari bagian 1 adalah A subset S. Lalu pada bagian kedua itu akan ditunjukkan S subset dari A dengan menggunakan definisi rekursif dari S. Langkah basisnya yaitu akan ditunjukkan setiap anggota awal S ada di A. Karena 3 habis dibagi 3, maka 3 elemen dari A. Langkah rekursifnya yaitu akan ditunjukkan bahwa setiap bilangan bulat yang dibangun dengan menggunakan langkah rekursif juga merupakan anggota A, yaitu X plus Y elemen A jika X dan Y elemen S, yang diasumsikan S itu elemen dari A. Jika X dan Y keduanya di A, maka 3 X dan 3 Y. Akibatnya 3 X plus Y. Kesimpulan dari bagian 2 adalah S subset dari A. Jadi secara keseluruhan berlaku A sama dengan S. Lalu ada langkah-langkah mendefinisikan fungsi secara rekursif dengan domain bilangan cacah. Langkah basisnya itu menentukan nilai fungsi pada saat 0. Langkah rekursifnya itu memberikan aturan untuk mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat berdasarkan nilai fungsi pada bilangan bulat yang lebih kecil. Contoh fungsi yang didefinisikan secara rekursif yaitu
f0 sama dengan 3 dan fn plus 1 sama dengan 2 fn plus 3. Maka f0 sama dengan 3, f1 sama dengan 2 f0 ditambah 3 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 3 sama dengan 9. Begitu seterusnya. Lalu dengan bilangan Fibonacci, fungsi f0 sama dengan 0, f1 sama dengan 1, fn sama dengan fn min 1 ditambah fn min 2. Untuk n sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Diketahui f0 sama dengan 0, f1 sama dengan 1, f2 menjadi f1 ditambah f0 sama dengan 1 ditambah 0, 1. f3 itu f2 ditambah f1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Begitu seterusnya. Lalu ada contoh pertumbuhan populasi kelinci. Sepasang kelinci ditaruh di suatu pulau. Pasangan kelinci ini tidak akan beranak sampai berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, setiap sepasang menghasilkan sepasang yang lain setiap bulannya. Tentukan relasi rekurens dari jumlah pasangan setelah n bulan bila tidak ada kelinci yang mati. Diketahui populasi kelinci. Bulan 0, 1 pasang. Bulan 1, 1 pasang. Bulan 2, 1 tambah 1 pasang. Bulan 3, 2 tambah 1 pasang. Bulan 4, 3 tambah 2 pasang. Seterusnya hingga bulan N adalah bulan N-1 ditambah bulan N-2 pasang. Solusinya, misalkan Fn adalah jumlah pasangan kelinci setelah N bulan, maka F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1. Untuk mencari Fn, tambahkan jumlah pasangan pada bulan sebelumnya, yaitu Fn-1, dengan jumlah pasangan yang baru lahir, Fn-2. Jadi, Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. Dapat juga dengan menggunakan persamaan, Fn sama dengan pi pangkat n dikurang 1 dikurang pi pangkat n per akar 5. Dengan pi golden rasio 1 ditambah akar 5 per 2. Menggunakan komputasi rekursif, algoritma recfib n, if n kurang dari sama dengan 1, return n. Else, return recfib n-1 ditambah recfib n-2. Dengan rumus Tn sama dengan T n-1 ditambah T n-2, sehingga 2T n-2 kurang dari sama dengan T n-1 ditambah T n-2 kurang dari sama dengan 2T n-1. Dengan Tn sama dengan O dikali 2 pangkat N atau omega kali 2 pangkat N per 2. Menggunakan komputasi iteratif yaitu iter fib n. Untuk f indeks 0 sama dengan 0, f indeks 1 sama dengan 1. For i sama dengan 2, i kurang dari sama dengan n, i plus plus, f indeks i sama dengan f i min 1 ditambah f i min 2. Selanjutnya adalah relasi rekursif atau rekurens. Relasi rekurens untuk barisan AN adalah persamaan yang menyatakan AN dalam salah satu atau lebih bentuk A0, A1, dan seterusnya hingga AN-1 untuk semua N dengan N lebih besar dari sama dengan N0, di mana N0 bilangan bulat non-negatif. Barisan AN tersebut dikatakan sebagai solusi dari relasi rekurens ini bila AN memenuhi relasi rekurens. Penyelesaian relasi rekursif, yaitu dengan metode substitusi, yaitu dengan cara membuat tebakan terhadap solusinya. Kemudian tebakan tersebut dibuktikan dengan induksi matematika. Lalu ada metode pohon rekursif, dengan cara mengubah bentuk rekursif menjadi bentuk penjumlahan, kemudian diselesaikan, dan metode master, digunakan untuk menyelesaikan pers rekursif dalam bentuk Tn sama dengan A, T, N per B ditambah Fn. Contoh metode substitusi. Diketahui
T1 sama dengan 1, Tn sama dengan T kali N per 2 tambah akar N. Buktikan bahwa Tn sama dengan O kali akar N. Itu buat tebakan Tn sama dengan O kali akar N, berarti Tn kurang dari sama dengan Cn. Bukti dengan induksi matematika, itu basis induksinya. Langkah induksi. Sehingga C per akar 2 ditambah 1 kurang dari sama dengan C, benar untuk C sama dengan 4. Lalu ada contoh soal, itu selesaikan Tn sama dengan 2T dikali N per 2 ditambah N. Misalkan digunakan tebakan O dikali N log N. Sehingga Tn, rumus awal, T1 sama dengan 1. Untuk Tn kurang dari sama dengan 2 kali C N per 2 log N per 2 ditambah N dijabarkan, sehingga menghasilkan C kali N log N. Yang berlaku untuk C lebih besar dari sama dengan 1. Lalu ada metode iterasi atau rekursif. Metode iterasi tidak memerlukan tebakan solusinya, tetapi memerlukan manipulasi aljabar yang lebih intensif daripada metode substitusi. Ide dasarnya adalah dengan mengembangkan bentuk rekursif tersebut serta mempresentasikannya dalam bentuk jumlah. Teknik untuk mengevaluasi bentuk jumlah dapat digunakan untuk mendapatkan nilai batas dari solusinya. Contohnya, misalkan tentukan N bila T1 sama dengan 1 dan Tn sama dengan T kali N min 1 ditambah 1 per N. Bila bentuk rekursif diuraikan, maka hasilnya adalah 1 plus ln kali N. Menara Hanoi merupakan sebuah puzzle populer yang ditemukan oleh seorang matematikawan Prancis Edward Lucas pada abad 19. Terdapat 3 menara dengan 3 tiang untuk meletakkan sejumlah disk berukuran berbeda. Awalnya semua disk terletak secara terurut pada tiang pertama dengan disk terbesar paling bawah. Aturannya itu satu disk dapat dipindahkan setiap waktu dari satu tiang ke tiang lain selama disk tersebut tidak berada di atas disk yang lebih kecil. Tujuannya itu memindahkan semua disk ke tiang kedua dengan disk terbesar berada di urutan paling bawah. Maka untuk mendapatkan angka banyaknya langkah untuk memecahkan puzzle, hasilnya adalah Hn sama dengan 2 kali Hn min 1 plus 1. Dan H1 sama dengan 1. Didapat dengan cara proses iteratif menghasilkan 2 pangkat N min 1. Jadi misalnya untuk memindahkan 64 disk diperlukan langkah sebanyak 2 pangkat 64 min 1. Ini menggunakan pohon rekursi. Jika A sama dengan 3, maka bercabang 3, kemudian dicabang lagi 3, sehingga menghasilkan 9 N per 16. Begitu juga untuk 4 dan 5. Lalu ada metode master, yaitu metode yang menyediakan semacam cookbook untuk menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk Tn sama dengan A kali T kali N per B ditambah Fn. Dengan A lebih besar dari sama dengan 1 dan B lebih besar dari 1 adalah konstansa dalam Fn, yaitu fungsi yang secara asimptotik positif. Dalam metode master perlu diingat 3 kasus, namun sesudahnya bentuk-bentuk rekursif dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Untuk Tn sama dengan A kali Tn per B ditambah Fn, A lebih besar dari sama dengan 1, B lebih besar dari 1. Dengan syarat-syarat jika seperti ini, didapatkan bahwa Tn sama dengan O kali Fn. Contohnya itu gunakan metode master untuk menentukan Tn O, tanda tanya, bila Tn sama dengan 7T dikali N per 2 ditambah N pangkat 2. Maka solusinya didapatkan Tn sama dengan O kali N pangkat log 2 dari 7. Itu contoh-contoh soal yang lain. Demikianlah pemaparan materi dari PPT ini. Lalu selanjutnya adalah contoh soal dari 3 metode tersebut.
Oke, jadi ini contoh soal yang pertama dengan penyelesaiannya, yaitu yang pertama soalnya adalah koloni bakteri dimulai dari 5 buah bakteri. Setiap bakteri membelah diri menjadi 2 bakteri baru setiap 1 jam. Berapa jumlah bakteri baru sesudah 4 jam? Misalkan AN sama dengan jumlah bakteri setelah N jam yang dapat dinyatakan dalam relasi rekursif sebagai berikut. AN yaitu sama dengan 5, untuk N sama dengan 0, karena diawali oleh 5 buah bakteri. Lalu AN sama dengan 2 kali A N-1 untuk N lebih dari 0. Untuk N1, jam ke-1, jumlah bakteri A1 sama dengan 2 kali A0, sama dengan 2 kali 5, hingga hasilnya 10. Untuk jam kedua, jumlah bakteri A2 sama dengan 2A1, yaitu 2 dikali 10. Itu substitusi dari hasil sebelumnya, hasilnya 20. Untuk jam ketiga, jumlah bakteri A3 sama dengan 2 kali A2, itu substitusi dari hasil sebelumnya. Sehingga 2 kali 20 sama dengan 40. Dan pada jam keempat, itu jumlah bakteri A4 sama dengan 2 kali A3. Itu 2 kali 40, hasilnya 80. Jadi setelah 4 jam terdapat 80 buah bakteri. Lalu untuk soal kedua, carilah rumus eksplisit barisan M1, M2 yang menyatakan masalah menara Hanoi. MK sama dengan 2M K-1 ditambah 1 untuk bilangan bulat K lebih dari sama dengan 2. M1 sama dengan 1. Penyelesaiannya yaitu menggunakan cara iteratif MK sama dengan 2M K-1 ditambah 1. Untuk yang kedua, 2 dikali 2MK 2 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 2 kali M K-2 ditambah 2 kali 1 tambah 1. Begitu seterusnya mengikuti indeksnya dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya hingga K-1. Untuk K-1, hasilnya 2 pangkat K-1 dikali M K min K-1 ditambah 2 pangkat K-2 dikali 1, dan seterusnya hingga menghasilkan MK sama dengan 2 pangkat K-1 ditambah 2 pangkat K-2 ditambah 1, dan seterusnya ditambah 2 pangkat 3 kali 1 tambah 2 pangkat 2 kali 1 tambah 2 pangkat 1 kali 1 tambah 1. Sehingga MK merupakan deret geometri dengan R sama dengan 2 yang besarnya sama dengan 2 pangkat K-1 dikurang 1 per 2 min 1 sama dengan 2 pangkat K-1. Jadi MK sama dengan 2 pangkat K-1 untuk bilangan bulat K lebih besar dari sama dengan 2. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.